Halo teman curhat semuanya, Snow di sini. So, ketemu lagi di teman curhat kamu. Kali ini aku tertarik banget buat komentarin tentang konser Coldplay di Indonesia. Wah, ini hype-nya gila abis sih. Kayak barusan banget tuh aku cek ya si berita-berita artikel-artikel gitu, katanya kemarin yang tiket wars itu nyampe 1,5 juta orang. Dan aku nonton wawancaranya Chris Martin tuh di Mata Najwa. Di situ ada promotornya dan nyediain cuman 70.000. Wajar banget sih 70.000 seat available dengan berbagai harga, tapi yang pengen nontonnya ada 1,5 juta orang. Wow. Ini kayak something yang menurut aku menarik banget buat dibahas. Kalau misalnya kita lihat, kita mulai dari sejarah band Coldplay-nya dulu ya. Ini aku ngambil dari Wikipedia. Jadi Coldplay ini grup musik dari Britain, dari Inggris, yang dibentuk tahun 1997. Oke, saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassis, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, terus ada Phil Harvey sebagai pengarah kreatif. Mereka ketemu pas lagi kuliah di UCL. Jadi Coldplay ini nama kesekian gitu. Awalnya katanya namanya Starfish dan beberapa kali ganti nama. Tapi kalau misalnya ngelihat usia ya, gila sih. Coldplay sudah berusia 26 tahun per hari ini. Benar gak sih? 1997 ke 2023. Hitung sendiri ya, benar atau enggak, tulisin di komen. Nah, selama 26 tahun ini mereka tuh udah ngebentuk fanbase yang loyal dari beberapa generasi. Well, aku sendiri orang yang cukup suka sama lagu-lagu Coldplay. Yang aku paling suka itu Fix You, terus Hymn for the Weekend, itu aku suka banget. Terus beberapa lagu yang sebenarnya aku nggak begitu ingat judulnya, tapi kayak memang kalau aku lihat ya, si lagu-lagunya ini mewakili isi hati gitu. Ada satu kondisi di mana khususnya lagu Fix You, ada orang yang lagi berusaha buat ayo, meskipun kondisi kamu lagi tidak menyenangkan, kondisi hidup kamu sangat menyesakkan dan menyusahkan, tapi I will try to fix you. Gila gak sih? Dan itu tuh yang bikin lagu-lagu Coldplay itu relate banget sama keadaan emosional seseorang. Well, aku sendiri sempat searching kayak konser-konser Coldplay, terus di YouTube gitu ya, terus gambaran-gambaran vibe, ngebayangin ketika aku dengerin lagunya, terus ngebayangin vibe ramenya konser kayak apa. Dan FYI, Indonesia adalah top 5 kalau nggak salah, top 5 pendengar lagu Coldplay terbanyak sedunia. Jadi wajar banget ketika ada Coldplay mau ke Indonesia, hype-nya tuh sebegininya, itu buat aku wajar banget sih. Cuman yang nggak wajar adalah ini, sebenarnya apa sih yang orang-orang itu cari dari konser ini? Karena tiketnya sendiri itu ada yang sampai 11 juta. Dan harga 11 juta itu laku dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Dari artikel yang aku baca sih sekitaran 50 menit. Bahkan
ada yang lebih cepet dari itu. Aku lupa row yang mana gitu ya, kategori yang mana aku lupa. Tapi semuanya ludes dalam waktu consider kayak 1 hari gitu. Selama 1 hari itu semua jenis tiketnya habis. Dan sebenarnya aku jadi mempertanyakan, kenapa orang rela beli, rela war, rela rela ngabisin waktunya, rela ngabisin uangnya, rela ngabisin segala macam yang bisa dia kasih buat nontonin konser Coldplay yang sebenarnya masih lama juga sih, nanti di November kalau nggak salah tanggal 15. Correct me if I'm wrong. Nah, jadi di sini yang aku lihat pertama adalah sebenarnya orang itu datang ke konser, mau itu band manapun ya, termasuk saat ini Coldplay. Aku kira, ini perkiraan nih ya, mereka mencari pengalaman gitu loh, pengalaman dengerin lagu yang dinyanyiin langsung sama penyanyinya dengan suasana yang gila parah sih kalau ngelihat di YouTube-nya ya, konser-konsernya gitu kan. Terus kayak cuplikan-cuplikan dari Mata Najwa itu, interviewnya sumpah bikin merinding parah. Jadi situasinya tuh kayak pengalaman yang nggak bisa dibeli sama uang, pengalaman yang nggak bisa ditukar sama uang gitu loh. Itu kalau ngebayangin ada di konser Coldplay, terus ceritanya dari Chris Martin yang katanya pengen bikin konser Coldplay sekarang itu lebih hijau dan lebih ramah lingkungan, dan situasi-situasi dimana nanti bakal ada sepeda, terus nanti lampu-lampu gitu kan, kembang api, terus kayak flash gitu kan, terus kayak vibe nyanyi bareng se-GBK, gemak suaranya. Itu pengalaman yang mahal parah sih, itu mahal parah. Dan pada akhirnya menurut aku wajar banget ketika orang mau sampai bayar 11 juta buat dapetin tempat paling eksklusif buat dengerin live musik yang langsung dinyanyiin sama yang punya lagu sekelas Coldplay, umur bandnya 26 tahun, dengan situasi konser yang luar biasa megah parah. Pasti, I don't know apakah bakal diputerin di TV atau enggak ya, aku nggak tahu. Nah, terus itu alasan pertama menurut aku. Bahasan kedua ini menurut aku ini juga jadi salah satu hal yang pantas gitu ya buat dibayar dengan harga segitu, karena buat anak-anak kelahiran 90-an terutama sama early 2000 nih gitu ya, momen dimana Coldplay itu lagi hype-hypenya banget di titik itu. Jadi kalau aku bisa lihat bahwa ada sebuah hubungan antara kamu dengan diri kamu yang lebih dalam, yang dijembatani lewat lagunya Coldplay. Misalnya lagu yang paling terkenal deh ya, lagu Fix You. Di sini kayak liriknya, when you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need gitu kan, when you feel so tired but you can sleep, stuck in reverse. Momen dimana kamu udah ngerasa hopeless, momen ngerasa kamu udah sakit hati, momen ketika kamu udah ngerasa gak bisa kemana-mana, bahkan udah nangis, tapi kayak situasi sama sekali gak berubah gitu kan. Then dia bisa bilang, light will guide you home, terus and ignite your bones and I will try to fix you. Satu momen dimana ada orang yang menawarkan diri buat, yuk sini aku coba pandu,
aku coba arahin dan aku mau coba buat bantu kamu. Deng, itu kayak langsung nembak banget. Wow, oke. Ini lagunya momen-momen dimana momen itu tuh, aduh, enggak nyaman parah. Tapi dengerin lagu ini langsung heartwarming parah sih. Nah, jadi lagu-lagunya Coldplay ini adalah jembatan buat kamu ke diri kamu gitu loh. Dan itu yang sebenarnya menurut aku jadi hal yang bikin 1,5 juta orang rela buat ngebayar hype-nya konser Coldplay nanti di Jakarta. Meskipun ada yang bilang katanya mau dibubarin atau apa, tapi kita lihat aja ya nanti jadi atau enggak, karena biasanya H- sekian baru rame gitu. Sekarang masih Mei kan. Oke. Nah, terus ada momen dimana ketika nontonin live gitu ya, ketika nontonin live dan kamu suka sama bandnya, terus kamu juga punya connection sama lagu-lagunya, ada momen merinding, bahkan mungkin sampai nangis ketika bagian terdalam kamu yang diwakilin sama lagu itu tuh tersentuh gitu loh. Itu kayak aduh, unforgettable experience banget. Momen dimana gila sih, susah banget digambarin pakai kata-kata, tapi itu juga yang menurut aku kalau aku memang ada uang dan aku memang pengen nonton, itu juga yang bakal ngedorong aku untuk bersabar dan terus-terusan refresh sampai bisa dapetin tiketnya. Meskipun pada akhirnya bakal kecewa kalau misalnya nggak dapet, tapi at least I try. Dan momen ini nih, rasa suka kamu sama bandnya ditambah keadaan lingkungan nanti, vibe-nya yang 100% izinin kamu buat jadi diri sendiri, reach inside yourself gitu ya, tap to your deep self yang berhubungan sama lagu itu, langsung deh keputar memori-memori tentang keadaan kamu pas lagi dengerin lagu itu. Wah, itu sumpah sih, itu parah sih. Itu nggak bisa terwakilkan oleh apapun. Dan aku bisa bilang ini salah satu yang dicari dari konser. Wow. Jadi pada akhirnya kamu bisa ngedapetin emotional validation dari lirik-lirik lagunya, dari bandnya, dari vibe-nya, dari semua yang ditawarkan konser Coldplay ke kamu. And that's what the expensive thing dari konser. Dan iya benar, aku bilang kayak itulah beberapa alasan kenapa pada akhirnya kamu mau ikutan tiket war yang available-nya cuma 70.000 tapi antrian websitenya sampai 1,5 jutaan orang. Masuk akal. Jadi pada dasarnya ketika kamu mau tiket war, basicnya kamu emang suka sama lagu Coldplay, kamu emang suka sama Coldplay-nya, kamu punya hubungan personal gitu sama lagu-lagunya. Karena itu ada kantong-kantong emosi di mana pengalaman hidup kamu tuh terwakilkan sama lagu-lagu itu, ditambah yang bawainnya juga itu adalah yang punya lagunya langsung. Jadi kamu bakal dapet emotional experience sama emotional validation dari setiap lagu yang dibawain. Nah, I guess itulah yang jadi pengalaman berharga banget. Ditambah ini sih, jarang-jarang juga Coldplay
ngadain konser di Indonesia. Ini jadi something valuable banget. Jadi itu yang mau aku komentarin dari konsernya Coldplay, dan I hope kamu bisa dapetin yang kamu mau kalau kamu udah dapet tiketnya. Kalau belum ya aku nggak bisa bilang apa-apa juga. Entah mungkin nanti ada calo yang tiba-tiba jualan gitu ya, karena beli banyak, kamunya nggak kebagian, kamunya malah kesel ke dia, dan entah kamu juga mungkin bisa beli dari calo. But overall aku mau bilang bahwa konser ini nggak ngejual duit gitu loh. Maksudnya nggak ngejual duit dalam artian konser ini yang kamu lihat bukan duit yang kamu keluarin, tapi konser ini kamu lihat sebagai pengalaman emosional dan emotional validation kamu terhadap diri kamu sendiri yang diwakilin lewat lagu-lagunya Coldplay. Setuju? Coba, aku penasaran. Tulisin pendapat kamu di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana tentang kenapa sih konser Coldplay bisa sampai se-hype ini. See you di kolom komen, guys.